Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wakhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa sajian yang akan kami sampaikan betul-betul menjadi ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, untuk sore hari ini kami akan mengupas tentang segala apa yang dihadapkan Allah terhadap diri kita. Jangan terlebih dahulu berprasangka buruk. Sekalipun yang dihadapkan itu berbentuk hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat basariyah kita sebagai manusia. Satu contoh, kita sekarang dalam posisi keuangan perekonomian yang sempit. Kita berusaha ke sana kemari untuk keluar dari kesempitan itu, tidak kunjung selesai. Lah, ini contoh satu persoalan yang dihadapkan Allah terhadap kita yang tidak sesuai dengan sifat basariyah. Pasti di dalam kita nafsu akan berontak. Ujung-ujungnya kita marah. Padahal di situ ada sesuatu rencana Allah yang kita tidak tahu. Lah, kita jangan terlebih dahulu berburuk sangka pada Allah. Ingat satu hal, apapun yang dihadapkan Allah, pasti Allah mempunyai rencana demi kebaikan pada dirimu, wahai orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang ingkar pada Allah. Jadi ayat ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Al-Hujarat ayat 12. Bentuk Allah mendatangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat basariyah kita sebagai manusia, itu bentuk sayangnya Allah pada diri kita. Wahai orang-orang yang beriman, berarti orang-orang yang hatinya sudah
ada tindakan untuk melakukan perjalanan suci menuju dan bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang perkara yang nggak enak kita nguncalkan pada sekali ya di tempat sampah, terus nggak masuk. Lah, di situ juga ada rencana Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengapa kita dilarang tidak boleh untuk bersuudzon terhadap Allah lewat segala hal apa yang dihadapkan terhadap diri kita? Perlu diketahui, kita dihadapkan persoalan baik kopti maupun basti, itu pada dasarnya Allah selalu memberikan satu persoalan supaya hati kita terus berkomunikasi hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Alladzi dhaharat bikulli syai'in. Di situ nyata bahwasanya Allah itu di segala hal sesuatu, apapun tanpa terkecuali. Nah, disinilah Bapak Ibu, Allah memberikan fenomena atau momen-momen yang mestinya kita menggunakan momen itu untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hati ini untuk menemui persoalan apapun yang dihadapkan Allah. Kebanyakan orang itu kan hatinya menemui momen, menemui persoalan. Kebanyakan di situ. Karena apa? Karena satu, memang nafsu itu membuat suatu apapun supaya hati ini lalai dari Allah di situ. Kedua, kebanyakan kita itu oleh karena tidak mengindahkan seruan, anjuran, akhlak ilahiyah, juga amal berakhlak ilahiyah. Ini persoalannya, sehingga mengapa di antara kita sebagai manusia banyak yang mengerti, banyak yang tidak mengerti. Dan akhirnya kebanyakan hati banyak yang lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam dunia ilmu dan laku dinut tauhid, itu tidak membedakan segala hal apa yang dihadapkan Allah. Tidak. Justru malah di dalam ajaran ilmu dan amal dinut tauhid, itu hati diseru untuk memfokuskan diri, bermunajat kepada Allah lewat ilmu, lewat zikir yang sudah dibimbingkan. Justru tidak akan membicarakan tentang selain daripada Allah. Tidak membekali satu ilmu, ajaran untuk bagaimana kebutuhan jasmaniah ini menjadi sukses. Tidak. Justru beliau-beliau yang sudah istiqomah di dalam ilmu dan lakunya, pengamalannya,
Itu dia mengikuti aja apa yang menjadikan kehendak Allah yang berkenaan dengan kebutuhan jasmaniah. Justru beliau-beliau itu mempeng, giat untuk bagaimana hati ini selalu bisa anteng di dalam maqam musyahadah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi beliau-beliau yang sudah istiqomah perjalanannya, apapun yang dihadapkan Allah terhadap dirinya, hatinya selalu meninjau ulang dengan bentuk selalu berzikir hanya untuk dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu beliau-beliau tidak akan pernah berburuk sangka terhadap Allah di segala hal sesuatu. Sehingga ketika beliau dihadapkan hal yang kurang berkenan, menurut sifat basariyah, dia tetap ikuti, dia tetap nikmati, dia tetap bersyukur sambil hati selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara beginilah Bapak Ibu, hati tidak akan pernah tercuri oleh hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Akhirnya kita sukses dalam melakukan perjalanan untuk selalu bermakrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kesimpulan adalah belajarlah hati selalu untuk menemui Allah di segala hal, aspek aktivitas apapun. Sebab di situ perlu diingat Allah selalu nyata di setiap segala sesuatu. Ini saja apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.